Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Mengucap syukur karena pada hari ini kita memasuki minggu pertama di tahun 2025. Dan rasa-rasanya belum telat kalau saya ingin mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Dan supaya kita semua tidak tegang sewaktu kita ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengucapkan ke kanan kirinya, selamat tahun baru untuk saudara yang ada di kanan kiri kita. Saudara, seperti yang disampaikan oleh penginjil Ongki dan juga video kesaksian tadi, kita memasuki pekan saat teduh. Kita akan memulai tahun 2025 ini dengan mengumumkan satu bagian di dalam pekan saat teduh. Tema yang diberikan kepada saya yaitu Firman-Mu terang bagi jalanku. Terambil dari Mazmur 119 ayat 105. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, beberapa di antara kita pasti memiliki beberapa fobia atau ketakutan. Mungkin ada yang takut ketinggian. Kalau lihat tinggi itu pasti kakinya gemetar. Atau ada yang mungkin takut ketika melihat darah. Takut dengan kegelapan. Saya sendiri takut kalau lihat binatang ini, saudara. Kecoa, kayak gitu ya. Mungkin kalau kecoa lewat di depan saya bisa lari terbirit-birit, kayak gitu ya. Di atas mimbar ini. Dan amazingnya, saudara, istri saya itu tidak takut kecoa, ya. Itu Tuhan memberikan saya istri yang melengkapi kekurangan saya. Jadi kalau ada kecoa, saya biasa minta pertolongan istri saya supaya istri saya yang pukul, gitu ya, pukul yang bunuh. Nah, tetapi saya menduga sebagian dari kita, mungkin sebagian besar dari kita takut dengan binatang ini, saudara, lebah. Kenapa? Karena takut disengat tentunya. Karena kalau disengat pasti sakit. Tetapi tahukah saudara bahwa lebah itu memiliki satu fakta yang unik. Lebah itu dapat pulang dan pergi dari sarangnya dengan mengandalkan cahaya matahari. Secara ilmiah, lebah menggunakan mata majemuk atau mata yang sangat banyak itu untuk mendeteksi cahaya ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari, sekalipun cahaya itu tertutup oleh awan. Mereka menggunakan cahaya matahari itu sebagai panduan, alat navigasi untuk menentukan arah. Nah, dengan kemampuan ini, saudara, lebah itu dapat pulang dan pergi dari sarangnya sejauh 5 kilometer untuk mencari nektar, serbuk sari, lalu kembali ke sarangnya, tepat ke sarangnya, bukan ke sarangnya lebah yang lain, itu dengan akurasi yang luar biasa. Jadi, sebelum terciptanya Google Maps, lebah itu sendiri sudah terlebih dahulu memiliki sistem navigasi yang luar biasa. Namun ketika sinar matahari itu terhalang total atau digantikan dengan cahaya buatan, misalnya seperti lampu-lampu ini, maka lebah itu akan kebingungan. Karena lebah itu membutuhkan terang yang stabil yang dapat diandalkan sebagai panduan utama dia, yaitu sinar matahari tersebut. Nah, saudara, fenomena ini mengajarkan kita bahwa terang itu memiliki peran vital di dalam menjaga arah dan juga tujuan. Hal ini mirip dengan perjalanan rohani kita. Kalau misalnya kita lihat, simak tadi ayat yang sudah kita baca, Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu berfungsi seperti sinar matahari, seperti lebah tadi ya saudara. Memberikan arah yang jelas, memastikan kita berada di jalan yang benar. Bahkan ketika dunia itu menawarkan terang yang palsu yang bisa membuat kita itu tersesat. Nah, sebagaimana lebah yang bergantung pada cahaya untuk kembali ke sarangnya, kita juga bergantung kepada firman Tuhan untuk menavigasi kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Di mana kehidupan ini penuh dengan tantangan, dosa, dan juga godaan. Maka dari itu firman Tuhan adalah kompas yang jauh lebih akurat daripada Google Maps. Selalu menuntun kita pada tujuan pasti yang telah Allah tetapkan. Nah, dengan ini saudara, mari kita melihat dengan lebih dalam bagaimana firman Tuhan itu menjadi terang yang stabil dan dapat diandalkan, yang tidak hanya memimpin langkah kehidupan kita, tetapi juga menuntun kita kembali pulang kepadanya. Saudara, Mazmur 119, kalau nanti saudara bisa simak
baca di rumah secara pribadi, itu adalah pasal terpanjang yang ada di dalam Alkitab dan berfungsi sebagai sebuah meditasi mendalam tentang keutamaan firman Allah. Ayat 105 itu adalah salah satu pernyataan puncak yang mengilustrasikan peran firman Allah itu sebagai petunjuk bagi orang percaya. Dalam konteks budaya orang-orang Yahudi pada zaman dahulu, terang itu melambangkan bimbingan dan penyertaan Allah. Nah, pelita di sisi yang lain itu adalah alat sehari-hari yang sangat diperlukan pada zaman dahulu. Apalagi ketika malam itu tiba. Jadi zaman dahulu kan belum ada lampu, belum ada listrik. Mereka itu pakainya apa? Pakainya pelita, saudara. Dan bahkan Mazmur 119 ayat 105 berbicara tentang bagaimana firman Tuhan itu memberikan arah dalam kehidupan. Sekali lagi, dalam dunia yang gelap dan penuh dengan tantangan. Di dalam dunia yang diliputi kebingungan ini, firman Tuhan itu bertindak seperti pelita, saudara. Yang tidak hanya memberikan pencerahan, tetapi juga kehangatan dan juga rasa aman. Pemazmur menggunakan metafora yang sangat unik, saudara. Pemazmur mengatakan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini adalah sebuah pola sastra yang menekankan keseimbangan antara bimbingan pribadi dari Allah yang terasa personal dan sangat dekat. Pelita bagi kakiku. Dan juga jalan hidup seseorang yang secara holistik, secara menyeluruh, terpampang jelas dari seseorang itu lahir sampai dengan kematiannya, itu semua terang benderang di hadapan Allah, terang bagi jalanku. Nah, frasa ini mencerminkan, saudara, keintiman hubungan dengan Allah sekaligus pengakuan akan otoritasnya dalam menentukan kehidupan manusia yang melampaui akal pikiran kita. Maka dari itu Mazmur 119 ayat 105 itu berada di tengah-tengah sebuah meditasi panjang tentang firman Allah. Kalau misalnya kita baca pasal sebelumnya, Mazmur 118 itu adalah nyanyian syukur pemazmur atas kasih setia Allah yang kekal. Nah, konteks ini mengajarkan bahwa firman Allah itu adalah wujud nyata dari kasih setia Allah kepada manusia. Firman Tuhan itu bukan sekedar aturan, saudara, yang harus kita patuhi, lalu kalau misalnya kita langgar, kita pasti akan langsung mati. Bukan seperti itu juga, saudara. Tetapi kita melihat dalam perspektif yang lebih baru, bahwa firman Tuhan itu adalah wujud kasih setia Allah, di mana kita mendapatkan bimbingan dan tuntunan untuk menjalani kehidupan ini. Nah, pasal berikutnya, Mazmur 120 sampai 134, adalah kumpulan Mazmur ziarah, yang mencerminkan perjalanan fisik dan juga spiritual umat Israel ke Yerusalem. Nah, hubungannya jelas, saudara. Firman Allah tadi sebagai pelita dan terang itu adalah bekal, modal yang tidak tergantikan. Dan bagi orang yang berjalan di dalam kehidupan ini, baik secara literal, secara perjalanan hidup, ataupun perjalanan iman secara spiritual. Perjalanan ke Yerusalem itu seringkali penuh dengan bahaya fisik dan juga kesulitan emosional. Ketika orang-orang berziarah, berjalan ke Yerusalem pada zaman dahulu, ada banyak sekali bahaya yang menantang kehidupan mereka. Nah, firman Tuhan ini hadir untuk memberikan kepastian dan juga arah yang tidak dapat digantikan oleh hal lain manapun juga. Nah, lantas saudara, ketika kita menggumuli khotbah ini, bagaimana kalau misalnya kita bandingkan dengan orang yang berjalan di dalam kegelapan? Dalam Alkitab, berjalan dalam kegelapan itu seringkali dihubungkan dengan ketidaktaatan, kebingungan, atau kehilangan arah. Misalnya kalau kita nonton film-film horor, saya nggak tahu di sini apakah banyak juga yang suka nonton film horor. Nah, kalau misalnya kita nonton film horor itu, nuansanya itu seperti gambar yang saya tampilkan di layar ya. Pasti nuansanya itu gelap, nggak mungkin dong namanya film horor. Nuansanya itu ceria, cerah, lalu ada bunga-bunga bermekaran di sana-sini. Itu bukan film horor, saudara, itu Teletubbies namanya ya. Jadi kalau film horor itu, pasti nuansanya itu gelap, mencekam, tidak menentu arah, penuh dengan ketidakpastian. Ada jump scare, keterkejutan, di mana keterkejutan itu bisa menimpa kita sewaktu-waktu dan itu bisa mengancam nyawa kita. Dengan sangat tepat, Yesaya itu memberikan gambaran ini, saudara. Yesaya 59 ayat 9 sampai dengan 10 mengatakan begini. Sebab itulah keadilan tetap jauh dari kami dan kebenaran tidak mencapai kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya ada kegelapan. Kami menanti-nantikan cahaya,
Tetapi kami berjalan dalam kekelaman. Kami meraba-raba tembok seperti orang buta dan meraba-raba seperti orang yang tidak punya mata. Saudara, orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan tidak memiliki arah yang jelas di dalam kehidupan mereka. Mereka merasa tidak aman. Mereka merasa insecure. Mereka merasa bahwa hidup ini tidak ada yang menjaga mereka. Dan sewaktu-waktu malapetaka akan datang menimpa mereka. Nah, ini kontras dengan mereka, dengan umat Allah yang berjalan di dalam terang firman Tuhan. Seperti yang digambarkan dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan itu memberikan kejelasan. Kita tahu bahwa Allah melindungi kita. Ada tujuan di dalam kehidupan kita. Membawa kita keluar dari kebingungan dan ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Maka dari itu mereka yang menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang bukan hanya memiliki tujuan, saudara. Bukan hanya memiliki panduan, tapi juga keamanan dan keyakinan waktu menjalani masa depan. Apalagi di tahun 2025 ini, kita mungkin merasa bagaimana dengan arah kehidupan saya di tahun yang baru ini. Maka dari itu firman Tuhan menjadi kompas dan navigasi kita yang paling utama di dalam hidup umat Allah. Dan bagi orang yang mengaku dirinya Kristen, maka kita melihat bahwa ia harus mengutamakan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Karena firman Tuhan itu berotoritas di atas hidup kita. Seperti kalau drama-drama Cungkuo ya China, kalau orang bawa scroll, gulungan dari kaisar, orang itu pasti akan langsung hormat, tunduk. Nah, demikianlah kita harusnya tunduk di bawah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berotoritas atas hidup kita. Saudara, selama menggumuli khotbah ini, saya teringat akan pengalaman saya, saudara, di saat sewaktu saya itu masih kuliah. Saya dulu punya teman, sebut saja nama teman saya itu Bagas. Ini adalah gambar yang bukan gambar asli. Saya ambil dari internet, saudara, dari Google. Jadi Bagas ini adalah nama samaran teman saya. Terus Bagas ini punya perawakan gemoy, ya, seperti saya juga kayak gitu. Dan kita itu cepat akrab, saudara. Di samping Bagas ada seorang lagi teman saya namanya itu Timothy. Nah, dia itu juga perawakannya sama seperti saya, gemoy kayak gitu seperti Bagas dan juga saya. Sebenarnya saya dan Bagas itu orangnya asik-asik aja, saudara. Jadi kalau bercanda tuh bisa bercanda bareng, bisa tukar pikiran bareng. Tetapi satu kali terjadi konflik antara saya dan juga Bagas. Konfliknya sepele, saudara, karena kita itu sama-sama setel musik di kamar mandi. Bayangin, setel musik di kamar mandi. Jadi kamar mandi saat itu seperti ini, saudara, ada bilik-biliknya. Jadi kalau mahasiswa mandi itu bisa langsung masuk ke biliknya masing-masing barengan, kayak gitu ya. Nah, Bagas ini, dia punya speaker Bluetooth, dia itu setel musik di kamar mandi. Dia setel musik yang melo-melo ya, karena dia juga karakternya agak melankolis. Lalu kemudian saya masuk dan saya setel musik yang beatnya itu kenceng, saudara, cepat gitu ya. Jadi kan berlawanan dengan beatnya dia, temponya dia. Lalu kemudian si Bagas ini merasa kesal dan saya lihat kok dia menjauhi saya gitu. Saya coba menyamperi dia. Kenapa? Kok kayaknya lu itu kayak ada masalah sama gua, kenapa gitu? Langsung dia ngomel saat itu. Will, gua tahu itu lu orangnya pinter, tapi percuma lu pinter kalau lu tidak bisa mengerti perasaan orang lain. Terus saya pikir-pikir lagi, enggak, itu bukan masalah yang serius, itu masalah sederhana. Udahlah, nggak usah dibawa-bawa sampai masalah personal, itu menyerang personal. Tapi dia terus mengatakan hal yang demikian. Will, gua tahu lu itu orangnya begini gitu. Dan akhirnya karena saya juga tidak tahan, saya nyeletuk. Makanya kalau mau pinter, baca buku, saya gituin. Argumentasinya selesai, saudara. Tetapi pertemanan kami juga selesai. Dan di sana itu adalah sebenarnya kegagalan saya yang pertama untuk memenangkan relasi pertemanan kami. Nah, beberapa kali itu saya coba ngajak ngobrol lagi ke dirinya, karena dia itu terus menghindar, nggak mau ketemu saya, sampai akhirnya suatu kali, waktu pagi-pagi, semua mahasiswa itu kan mau makan pagi.
sarapan bersama. Jadi harus melewati tangga ini, saudara. Tangga yang melingkar itu naik ke ruang makan. Lalu karena saya mungkin masih ngantuk-ngantuk, saya melihat samar-samar. Tuh kayaknya ada teman saya tuh, Timothy, tuh naik tangga. Di depan saya, kan saya naik, depan saya Timothy gitu ya naik. Karena saya juga bercanda sama Timothy, saya itu langsung pukul itu pinggangnya, langsung saya getar-getarin pinggangnya. Aduh, ini kok pinggangnya makin gede aja kayak gitu ya. Apa yang terjadi, saudara? Orang itu melihat kepada saya melihat orang itu dan ternyata orang itu adalah Bagas, saudara. Bagas menatap saya juga menatap Bagas. Kita berdua sama-sama diam saling pandang-pandangan gitu ya. Lalu kita berdua menuju ruang makan, diam, nggak ngomong apa-apa. Tapi saya pikir-pikir kembali, itu sebenarnya adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada saya untuk saya bisa berbaikan dengan Bagas, teman saya itu. Seharusnya saya waktu itu, ketika saya merenungkan kembali dalam perenungan saat teduh saya dan juga sambil saya merenungkan perjalanan hidup saya harusnya bisa merendahkan hati saya, meminta maaf kepada dia. Sekalipun mungkin dalam perspektif saya atau saya melihat itu bukanlah masalah yang besar. Itu hanyalah masalah kecil. Tetapi saya gagal untuk melaksanakan firman Tuhan. Saudara, hamba Tuhan pun juga adalah manusia biasa yang penuh dengan kegagalan untuk mentaati firman Tuhan. Tetapi ini bukan menjadi alasan bagi saya. Bukan menjadi alasan bagi kita semua untuk terus gagal. Sebaliknya melalui setiap kegagalan seharusnya menjadi pengingat bagi kita untuk selalu mengutamakan dan melakukan firman Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Karena itu firman Tuhan itu adalah terang yang menerangi kehidupan kita. Dan ketika kita tidak mentaati firman Tuhan, maka kita akan selamanya tersesat di dalam kegelapan. Terang bukan sekedar simbol, tetapi realitas ilahi yang menyentuh kehidupan manusia. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105, secara khusus menggarisbawahi bahwa pentingnya firman Allah dalam membawa umatnya kepada kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Firman Allah bukan hanya kita terima secara pasif, saudara, tetapi harus kita hidupi, harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ayat ini mengingatkan kita bahwa firman Tuhan adalah landasan dari kehidupan yang benar. Tanpa terang firman Tuhan, kita sekali lagi akan tersesat di dalam kegelapan dosa dan kebingungan dunia ini. Dalam terang Injil, kita dapat melihat bahwa Mazmur 119 ayat yang ke-105 mengarahkan kita kepada Yesus Kristus yang menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Kristus adalah penggenapan dari Allah, yang dari firman Allah yang sempurna menjadi petunjuk bagi kehidupan umat manusia. Sebagaimana tadi yang saya katakan, pelita itu memberikan cahaya di tengah kegelapan. Demikian juga Yesus lebih dari sekedar pelita, tetapi sumber terang itu sendiri datang untuk menerangi hati kita yang masih hidup dalam kegelapan dosa. Maka dari itu firman Tuhan yang tertulis, yaitu Alkitab. Sebagaimana dinyatakan dalam Mazmur 119 ayat 105, mengarahkan umatnya kepada firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Dan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, Yesus membuka jalan bagi kita untuk berjalan di dalam terang yang kekal. Kehadiran Kristus sebagai terang membawa penghiburan bagi kita semua. Yang mungkin saat ini kita mengalami pergumulan, baik itu pergumulan melawan sakit, penyakit, pergumulan melawan dosa, pergumulan akan kehidupan rumah tangga kita, pergumulan akan pekerjaan kita dan sebagainya. Di sanalah kita mendapatkan kepastian, pengharapan, karena kehadiran Kristus sebagai terang membawa tuntunan dan arahan, di mana kita mungkin sudah merasa terhilang, mungkin kita sudah merasa hopeless, sedikit lagi saya sudah tidak bertahan, tetapi firman Tuhan menyatakan bahwa Yesus hadir dan terus berjalan bersama dengan kita dan tidak meninggalkan kita. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus sendiri menyatakan bahwa Ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara, bagi umat Israel, perjalanan hidup itu seringkali diibaratkan sebagai sebuah jalan, saudara. Jalan kehidupan ini penuh dengan lika-liku, rintangan, ancaman perampok, bahaya binatang buas, bencana alam, dan sebagainya.
Oleh karena itu pernyataan Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat yang ke-6 ini menggenapi kebenaran Mazmur 119 ayat 105. Bahwa terang firman Tuhan tidak hanya menuntun langkah hidup kita, tetapi juga mengarahkan kita kepada jalan yang benar, yaitu Yesus itu sendiri. Jalan itu adalah Yesus sendiri yang memberikan akses satu-satunya kepada Allah. Melalui Kristus kita memiliki terang yang tidak akan pernah padam. Dan jalan yang pasti menuju keselamatan. Kristus itu tidak hanya menuntun langkah kita, saudara, tetapi juga menyingkapkan tujuan akhir kita. Tujuan akhir dari perjalanan kita, yaitu hidup kekal bersamanya. Terang firman Tuhan bukan hanya untuk dunia ini, tapi juga untuk menunjukkan kepada kita jalan menuju kekekalan. Maka saudara, saat teduh itu adalah sebuah keniscayaan bagi orang Kristen yang mau serius menghidupi khotbah pada hari ini. Tapi sebentar, kok pernyataannya kok nggak nyambung ya? Kenapa waktu membahas jalan keselamatan, tiba-tiba bisa langsung dikaitkan dengan saat teduh? Nah bagaimana kita, pertanyaannya akan saya tambahkan justru. Pertanyaannya adalah begini, bagaimana kita bisa mengetahui kalau Yesus itu adalah Tuhan, kalau bukan dari Alkitab yang adalah firman Tuhan yang tertulis yang mengatakannya? Mungkin ada yang berkata begini, oh saya tahu Yesus itu adalah Tuhan karena dikasih tahu oleh teman saya, dikasih tahu oleh orang tua saya, dikasih tahu oleh hamba Tuhan saya. Tapi mereka taunya dari mana? Apa baca komik? Mereka tahu. Apa baca novel? Mereka tahu. Baca majalah? Baca surat kabar? Baca kitab agama lain? Tentu tidak, saudara. Karena itu kita mengetahui kebenaran bahwa Yesus adalah satu-satunya akses kepada Allah yang benar itu dari Alkitab, saudara. Dan kita mengetahui dengan jelas identitas kita sebagai anak-anak Allah yang benar itu juga dari Alkitab, saudara. Alkitab pun juga menegaskan kita agar kita itu hidup dan bertumbuh seturut dengan pengenalan akan Yesus Kristus. Karena itu saya ulang kembali pernyataan saya tadi, saudara. Saat teduh itu adalah sebuah keniscayaan bagi orang Kristen yang mau serius menghidupi khotbah pada hari ini. Dan sebagai penutup khotbah saya akan memberikan beberapa aplikasi praktis yang bisa kita bawa pulang hari ini. Saat teduh itu memberikan kita 3 K, saudara. K yang pertama apa? K yang pertama itu adalah kepastian. Kadang ada aja orang yang mengatakan begini, kalau khotbah dari si pengkhotbah A, B, atau C, itu tidak memberikan saya solusi jalan keluar bagi kehidupan saya. Saya akan katakan benar sekali, saudara. Kenapa? Karena saudara jangan pernah berharap pengkhotbah itu akan memberikan jalan keluar bagi saudara. Tetapi berharaplah kepada Allah, bukan kepada pengkhotbah. Kalau saudara memerlukan jawaban dari Tuhan, maka perdalamlah relasi dengan Tuhan melalui saat teduh. Mendengarkan firman Tuhan itu tidak cukup hanya sekali seminggu. Wong sekali seminggu aja masih ada yang main HP gitu ya, dengerin firman Tuhan gitu. Nah tetapi ketika kita menjalani hari-hari ini, kita itu harus mendalami firman Tuhan setiap hari. Mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan itu setiap hari. Jangan salahkan pengkhotbahnya kalau pergumulan saudara tidak terjawab. Karena pengkhotbah itu pun juga manusia, saudara. Pengkhotbah itu hanya orang yang menyampaikan firman Tuhan, bukan Tuhan. Yang dapat memberikan jalan keluar itu adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri sebagai pencipta. Saat kita menghadapi keputusan penting seperti memilih pendidikan, pekerjaan, atau arah relasi, saat teduh itu menyediakan kita ruang untuk mendengar suara Tuhan. Melalui doa dan perenungan kita itu belajar mempercayai hikmat Tuhan lebih daripada akal budi kita sendiri. Firman-Nya itu memberikan kita prinsip yang relevan membimbing kita, hati kita untuk bertindak dengan benar, seturut dengan firman Tuhan. Saat teduh memberikan kita K yang kedua itu apa? Yaitu kekuatan, saudara. Pergumulan hidup seringkali membuat kita lemah secara rohani. Mungkin di antara kita ada yang sedang bergumul seperti saya yang tadi katakan. Sakit penyakit, sakit yang tidak kunjung sembuh. Mungkin ada yang sedang bergumul dalam masalah rumah tangganya. Ada yang sedang bergumul karena masalah bisnisnya dan sebagainya. Saat teduh itu memberi kita kekuatan dan juga penghiburan. Karena firman Tuhan itu menjadi sumber harapan dan juga iman. Mazmur 119 ayat 105 mengingatkan bahwa
Firman Tuhan adalah pelita yang tidak hanya menerangi langkah kita, tetapi juga memberikan kita keyakinan bahwa kita itu tidak berjalan sendirian di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Melalui saat teduh kita diingatkan akan janji-janji Tuhan yang setia. Misalnya, kalau saudara cemas atau takut, saudara bisa baca itu Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Nanti saudara buka itu ya di rumah, Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Itu menguatkan hati kita bahwa Tuhan itu peduli kepada kita. Tuhan itu ingin dekat dengan kita. Tuhan itu akan memenuhi segala apa yang kita butuhkan. Firman Tuhan itu membantu kita melihat situasi dari perspektif Allah, bukan dari perspektif manusia saja. Dengan menjadikan saat teduh kebiasaan kita, gaya hidup kita, maka iman kita itu akan bertumbuh kuat, mengakar kokoh ke bawah. Seperti pohon yang memiliki akar yang sangat dalam. Dan saat teduh memberikan kita yang ketiga, yaitu kemerdekaan. Mazmur 119 ayat 105 tidak hanya berbicara tentang bimbingan firman, tapi juga mengarahkan pada panggilan untuk hidup dalam terang. Saat teduh itu adalah cara kita untuk berkomitmen setiap hari, untuk terus berjalan di dalam terang Kristus. Kita tahu, kita semua adalah manusia berdosa karena Adam dan Hawa, nenek moyang kita itu sudah melawan Allah. Maka kita pun sebagai anak-anak keturunan dari Adam, kita pun juga memiliki status keberdosaan dan kecenderungan hati kita adalah melawan Allah. Maka dari itu kita memerlukan firman Tuhan. Memerlukan firman Tuhan dan juga saat teduh di mana kita bisa berkomitmen kembali untuk terus hidup kudus di hadapan Allah. Saat teduh menjadi sarana untuk menyelaraskan tindakan kita dengan kehendak Kristus. Sehingga kehidupan kita itu membawa dampak bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Maka dari itu saya ingin menanyakan satu hal kepada saudara semua. Kita semua di sini memiliki HP, betul? Ada sih memang yang anak-anak remaja ada yang tidak dikasih HP sama orang tuanya. Tidak diizinkan main HP kayak gitu ya. Saudara, saya mau tanya, berapa lama saudara lihat HP ini dalam sehari? 1 jam? 2 jam? Anak remaja ada yang bisa sampai 15 jam, saudara. Karena main dari HP ini. Karena itu saya ingin kita semua mengikuti saya, saudara. Coba angkat HP kita, nggak usah tinggi-tinggi, nggak usah setinggi ini, nggak. Coba kita keluarkan HP kita. Mari, keluarkan HP kita, saudara. Segini aja. Keluarkan HP kita dan ikuti perkataan saya, saudara. Saya akan mengucapkannya sekali, lalu saudara akan mengikutinya ya. Simak baik-baik. Saya mau lebih banyak membaca Alkitab daripada melihat HP. Oke? Siap ya saudara ya? Diulangi perkataan saya, ikuti pelan-pelan. 3, 2, 1. Saya mau lebih banyak membaca Alkitab daripada melihat HP. Saudara turunkan, ini adalah janji saudara, komitmen saudara kepada Tuhan, bukan kepada saya, saudara. Dan pada hari ini, kita akan sama-sama juga, kita bersyukur karena pada hari ini, di minggu pertama tahun 2020 ini, kita bersyukur karena setelah mendengarkan khotbah ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Saudara, perbaharuilah komitmen kita kembali di hadapan Tuhan untuk lebih mencintai firman Tuhan, sembari kita menghayati pengorbanan Kristus di kayu salib. Melalui perenungan akan firman Tuhan ini dan juga ketika kita akan menikmati perjamuan kudus sesaat lagi, mari kita lebih menghayati akan kecintaan kita kepada firman Tuhan dan pengorbanan Yesus di kayu salib. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.